Ya, kita sampaikan sudah, pelan-pelan sudah. Nggak mau terima orangnya, ya sudah, udah cukup. Kita cuma nyampein aja, tinggalin perdebatan. Ya, ya. Bukan berarti kalau misalnya ketahuan orang nyuri terus kita jangan berdebat, jangan kasih tahu bahwa mencuri itu tidak boleh. Bukan, kita tetap kasih tahu. Tapi ketika udah dianya ngajaknya piributan, ya udahlah, udah bismillah. Dakwahi. Bahkan kalau kita bisa sanggup mencegah tanpa ngasih tahu dia. Contoh, saya tahu ini ada orang pernah nyuri misalkan, dan dia ternyata pemimpin di tempat itu. Ya, sederhana, dia punya hak untuk misalkan masang CCTV. Dengan akhirnya dia punya kebijakan masangin CCTV, orang pada nggak jadi nyuri. Ya. Padahal CCTV zaman sekarang ada yang cuma tempelan, aslinya mah nggak ada kameranya, cuma nemplok we nyala gitu. Padahal bukan kamera, ya, buat nakut-nakutin maling. Ya gitu ya, maling lucu ya. Allah ngeliatin tetap nyolong, CCTV ngeliat nggak jadi. Mungkin Tuhannya mata orang bukan Allah. Ya, na'udzubillah. Begitu, ya. Jadi silakan nanti ada orang berbuat salah, teman minta pendapat. Sampein kebenaran yang kita tahu, ya. Tapi kalau kita udah sampein dianya masih yang ngeyel gitu, ya. Tapi kan kok ini Al-Baqarah 275 ini gimana? Kalau saya nggak ngelanggar, kapan saya punya motor? Saya kan cuma bisanya nyicil. Bro, tapi kan dilarang. Tapi kan ada keuntungan. Udah cukup. Ya udah, dah ya. Dadah ya. Coba udah nyampein. Nih sebelah, gitu ya. Beres ya. Jadi jangan serba diladenin. Kadang naudzubillah ya. Video jelas-jelas ustadznya ceramah baik-baik aja. Ada yang malah motong-motong, jadi nggak utuh. Yang berantem di kolom komentar. Dan yang berantem dua-duanya nggak nonton full, nggak ikut di acara kajiannya, nggak kenal orangnya, nggak ngerti apa yang dibahas. Yang penting berantemin dulu aja. Yang lebih repot yang diserang orangnya. Lagi ngebahas isi bahasannya tentang apa, dia ngebahasnya, lu tuh badan lu berapa kintal? Kenapa jadi ke badan? Ya, lu matanya, ya gitu-gitulah ya. Itu udah nggak beres. Pokoknya udah jangan, ya. Karena udah, ya jelas kalau udah nyerangnya individu. Ya jelas berarti udah nyari pembenaran, udah bukan kebenaran, ya. Bahkan kita diajarkan untuk tetap berlaku adil, meskipun mungkin secara hati kita nggak suka sama orangnya, tapi nggak boleh kalau kita jadi pemimpin dan harus berlaku adil. Jangan gara-gara nggak suka kita jadi nggak menegakkan keadilan. Naudzubillah ya, jadi sidang di pengadilan, dia jadi jaksa, jadi hakim. Ini orang mukanya saya nggak suka. Seumur hidup penjara. Loh kenapa? Itu ada yang dosanya lebih berat. Kenapa tidak seumur hidup penjara? Ya sederhana. Dia cantik, kamu mah nyebelin mukanya. Ya, nggak boleh kayak begitu. Ya. Ini hadis kalau di Kokoh halaman 204. Hadisnya hadis nomor 139. Derajatnya Hasan li ghairihi. Ya, ini masih mirip dengan yang tadi, tapi dari sahabat yang lain, Muadz bin Jabal. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maknanya, aku menjamin rumah di sekeliling surga, rumah di tengah-tengah surga, dan rumah di atas surga bagi siapa? Bagi yang meninggalkan berbantah-bantahan atau debat, walaupun dia berada di pihak yang benar, meninggalkan dusta walaupun bercanda, dan memperbaiki akhlaknya. Ada 3 nih kalau di sini. Allah bangunin surga tuh, dan Nabi yang menjaminnya. Bagi siapa? Meninggalkan berbantah-bantahan, ya, meninggalkan berbantah-bantahan. Apalagi yang ya, kayak kudu ditaruh batu belakangnya. Maaf ya dek. Ya maaf. Ya alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Meninggalkan dusta walaupun bercanda tuh, ya. Jangan lampu merahnya lama 2 abad, bohong eta teh, ya. Jangan gitu ya. Kemarin kamu bisul ya, gede. Iya gede segede rumah, bohong, nggak mungkin. Masa bisulnya lebih gede daripada badannya, ya. Atau nanahnya banyak, ya. Jadi jangan gitu ya. Kamu lama banget sih dandan. Kamu dandan, aku bisa beresin S2 dulu tahu. Nah itu jangan gitulah ya. Jangan suka dusta. Nabi bercanda, ada riwayat Nabi bercanda tahu. Nabi manggil orang kayak begini. Hei kamu yang telinganya di samping. Bener, iya. Bercanda iya, tapi nggak sampai bohong. Jadi jangan bohong ya. Jangan bohong. Ya. Jadi yang kayak gitu-gitu.
lama banget seabad. Gimana seabad, umurnya hidup baru 17, gimana ya? Seperti itu ya, naudzubillah. Dan satu lagi, memperbaiki akhlaknya. Riwayat Imam Al-Bazzar dan At-Tabrani di dalam ketiga mu'jamnya. Jadi Imam At-Tabrani itu punya Mu'jamul Kabir, Mu'jamul Awsat, dan Mu'jamul Shaghir. Ini ketiga kitab beliau, ya. Kita lanjut, yuk. Yang ini sahih li ghairihi dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata yang maknanya, kami sedang duduk berbincang di pintu Rasulullah SAW. Ini mencomot ayat dan ini mencomot ayat. Maksudnya di sini adalah mengambil dan menarik ayat. Maka Rasulullah SAW keluar kepada kami seolah-olah biji delima dibelah di wajah beliau. Ya, beliau bersabda, wahai orang-orang, apakah dengan ini kalian diutus ataukah dengan ini kalian diperintahkan? Janganlah kalian kembali kepada kekufuran sesudahku sebagian dari kalian memenggal leher sebagian yang lain. Maksudnya apa? Jadi ambil ayat tuh jangan pilih-pilih, kafah seutuhnya, ya. Yang ini aku bisa jalanin, ambil. Kalau memang dalam proses belajar, ya, dan misalkan bicaranya tentang amalan, oh ini qobliyah subuh aku udah bisa amalin nih, aku pengen ngejar. Tapi yang keutamaan kayak contoh, kan ada keutamaan lagi buat sholat sunnah ba'diyah zuhur, ya, qobliyah zuhur. Ada keutamaan yang lain yang berbeda, ada hadisnya lagi sendiri juga. Dan aku belum bisa ngelakuin karena memang ya mohon maaf kerjaanku sekarang belum sempat, tidak memungkinkan karena istirahatnya sebentar, ya. Jadi kalau misalnya nggak ngelakuinnya karena begitu, karena ngerasa tidak mampu, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu dia tadi. Yang ini saya bisa lakuin nih, dan ini emang benar. Tapi yang ini enggak nih, kayaknya saya nggak sepakat dengan ayat Al-Quran yang ini. Ya, udah beda zaman nih, nggak relevan. Kayaknya nggak bisa ayat ini diterapin di zaman sekarang. Itu kan berarti yang dicerca ayatnya, ya. Bukan karena tadi mengakui kelemahannya tidak mampu, ya. Karena ya ini lihat ada larangannya, ya. Kita sambil lanjut yuk. Lihat dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, ma dalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadala thumma qara'a ma darabuhu laka illa jadala. Ya, tidaklah suatu kaum tersesat, kaum ini gak akan tersesat setelah petunjuk yang mereka pegang teguh, melainkan karena mereka diberi jadal, hobi berdebat. Lalu beliau membaca, mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu, melainkan dengan maksud membantah saja. Ini potongan dari Quran surat 43 Az-Zukhruf ayat 57. Di hadis ini diriwayat Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Ibnu Abid Dunya. Ya. Perhatikan. Jadi kata Nabi, suatu kaum dia itu nggak akan tersesat kalau sudah diberikan ayat, dia sudah punya Al-Quran, ya. Apa yang bisa bikin mereka tersesat? Kalau mereka punya satu hobi, yaitu hobi berdebat, ya. Punten ya, seharusnya kita tuh kalau misalkan mendengar satu hadis, harusnya di pikiran kita tuh, oh saya pengen ngamalin. Kalau ternyata belum bisa, oh ya Allah saya pengen ngamalin tapi lemah, gimana ya, minta nasihat atau tobat gitu. Atau misalkan, oh ya Allah itu ayatnya larangannya begitu, hadisnya aku belum bisa, ampun ya Allah, aku pengen tobat. Tuh, ketemu hadis teh. Karena kalau misalnya ada yang ketemu hadis, wah ini hadis bisa saya pakai nih buat nyekak tetangga saya. Nah ini jadi masalah. Ya. Ini pas banget nih, tetangga saya bisa saya debat nih dengan hadis. Jadi kayak gitu yang nggak boleh, ya. Senangnya berdebat, senangnya berantem, ya. Na'udzubillah. Lanjut. Hadis sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, inna abghadar rijali ilallah al-aladdul khosim. Ya, sesungguhnya laki-laki yang paling dibenci oleh Allah adalah siapa? Orang yang paling keras mendebat lagi membantah. Sahih riwayat Bukhari, Muslim, At-Tirmizi dan An-Nasai. Ya. Salah satu jenis orang yang paling dibenci sama Allah ternyata, lihat, yang paling senang mendebat dan juga membantah. Ya. Yuk biasakan kita terima ayat, terima hadis. Yang bisa jadi kita masih ngelanggar, belum jalanin, maka terima dulu. Mau cek silakan. Oh iya benar ada ya di Quran tuh di ayat ini. Berarti aku benar ngelanggar. Renungin dulu. Ya. Jangan langsung nggak bisa dong secara logika. Wah udah nggak bisa dong. Ini udah turun temurun dari nenek moyang kami. Ya. Terima bisil. Satu hal yang harus diyakini, Allah nggak mungkin nyuruh kalau nggak itu pasti baik buat kita.
Allah nggak mungkin larang, karena itu pasti buruk buat kitanya. Ya, nyuri buruk nggak? Buruk. Iya, kamu dapat barang tanpa harus kerja, tapi kita tahu bisa digebugin, nggak dipercaya sama orang. Nyurinya sekali bisa nggak dapat kerjanya bertahun-tahun. Ya, ngelamar kerja tempat lain kok kan bisa aja. Loh, emang bos nggak bisa saling komunikasi? Nanti disebarin, kalau ada orang fotonya kayak gini ngelamar di tempat kamu, jangan diterima ya. Dia dulu pernah nyolong di tempat saya, nganggur akhirnya. Kalau pindahnya jauh kok ke negara lain, ya masa modal dulu, berarti bikin paspor dulu, kesana nggak kenal siapa-siapa, nyari kerja mulai lagi dari nol, ya. Tidak semudah itu hijrah, ya, pindah meninggalkan. Maka itu dia ya. Yang paling keras mendebat lagi membantah. Kita adalah jenis laki-laki yang paling dibenci oleh Allah. Selanjutnya 143 hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-mira'u fil Qur'an kufrun. Ya, berdebat karena keraguan di dalam Al-Qur'an adalah kekufuran. Ya. Jadi di dalam Al-Qur'an ada ayat yang bisa jadi kita nggak ngerti, maka tanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, tanyalah kepada orang yang ngerti, yang ahli ilmu kalau kamu nggak ngerti. Ya, jangan malah didebat, karena kata Nabi, lihat perhatikan, berdebat karena ragu dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an adalah kekufuran. Sahih diriwayatkan, Hasan Sahih diriwayatkan dari Abu Daud dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Ya, seperti itu bismillah. Kita masuk ke kitab keempat, ya, yaitu tentang kitab Thaharah. Silakan. Bab pertamanya tentang ancaman membuang hajat di jalan, di tempat berteduh atau di sumber air, dan anjuran berpaling dari kiblat atau membelakanginya. Ya. Ternyata ada ancaman nih, Bu, hati-hati, ternyata kalau pipis ada aturan-aturannya, ya. Kita langsung lihat ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqul la'inain." Qalu wa man la'inani ya Rasulullah? Qala alladhi yatakhalla fi turuqin nasi au fi dhillihim. Jauhilah dua penyebab laknat, ya, kata Nabi. Ada dua penyebab manusia dilaknat oleh Allah. Satu, mereka bertanya, apa itu dua penyebab laknat ya Rasulullah? Rasul menjawab, satu, orang yang buang hajat di jalan manusia atau tempat berteduh mereka. Bu, bayanginnya jangan sekarang ya. Zaman dulu orang nggak semuanya punya jamban, nggak punya rumah. Ada yang bahkan ada yang nggak punya rumah. Punya rumah pun mohon maaf bisa jadi ya nggak kayak kita sekarang dengan toilet yang lengkap, keran yang selalu menyala, punya gayung, punya ember, bahkan ada yang tinggal semprot mancer, ya, shower namanya, ya. Sekarang bervariasi untuk membersihkan diri untuk toharoh, ya. Dulu ya gitu, mau nggak mau. Jadi silakan kalau mau buang hajat, mau nggak mau ya mereka pun digali ya, pinggir jalan. Ini pun bisa jadi maksudnya tidak semuanya buang air besar tapi pipis, ya. Maka ya jangan di jalan-jalan yang orang suka lewat, ya. Dan nanti ngeganggu orang soalnya jadi zolim, bau pesing, bau hangser, ya. Unik ya bau-bauan di dalam bahasa Sunda, semuanya diwali huruf H. Hangser, hafek, hasem, semuanya, ya. Entah ada lagi sih bau tutung mantu, ya. Gosong, ya. Oh hangit, oke ya, Masya Allah, ajaib Sunda tanya, bojigong, jadi bahas bau-bauan ya, gitu ya. Maka yang satu dan jadi di tempat jalannya manusia atau di tempat berteduh mereka, ya. Ya kebayang kalau dulu belum punya toilet, belum punya jamban, terus kita bertamu buang, ya memang kudu keluar ya. Sekarang mah alhamdulillah ada toilet. Maka kalau sekarang dijaga, kadang mohon maaf laki-laki ya masih boleh pipis berdiri, dan kalau mohon maaf pipisnya di kloset duduk, nah itu kadang ya mohon maaf bisa jadi keciprat-ciprat. Jangan lupa disiram lagi, dibersihin lagi, ya. Seperti itu. Karena kalau enggak zolim lah, disiram lah, jangan lupa disiram, ya. Jangan mentang-mentang toilet umum jadi asal. Dan hati-hati ya, nanti kita akan ketemu hadisnya juga. Salah satu yang membuat orang mendapat siksa kubur itu adalah tidak menjaga pipis, ya. Yang laki-laki ini terutama
Karena apalagi kalau laki-laki dulu belum disunat. Kumaha jelasinnya ya. Nih ibu-ibu semua ya. Jadi laki-laki teh Bu kalau belum disunat Bu, dia udah beres pipis udah nggak keluar Bu. Tapi ternyata itu teh masih ada di dalamnya, kupluknya gitu ya. Karena belum belum disunat ya. Jadi suatu saat nanti dia ketawa kenceng bisa ini lagi keluar sedikit kan, jadi ini kan ada najis berarti kan di dalam. Terus kita nggak peduliin sholat, atau ya mohon maaf ya pipis ya kadang di pinggir jalan ke tembok gitu, pantulannya mancer-mancer kena. Emang ini laki-laki sih, karena kalau perempuan kan jongkok ya, kena ke baju dan kita nggak bersihin. Nah itu jangan ya, harus dijaga bener-bener. Makanya memang sunahnya laki-laki juga pipisnya tuh jongkok di atas satu kaki, yang satu lagi tegap gitu ya. Kenapa? Karena nanti keluarnya lebih bersih lah gitu, nggak ada yang nyisa. Dan ketika udah beres keluar semua, jangan lupa batuk, berdehem gitu ya. Jadi nanti akan ngedorong, karena bisa jadi masih ada sisa ketika batuk, keluar lagi ngecerit lagi ya. Ya keluar lagi ya. Serius ini harus dijaga toharoh ya. Karena ada ancamannya. Kita pindah dulu ke hadis yang lainnya. Ada 3 tempat kata Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu yang berkata Rasulullah SAW bersabda, ittaqul mala'ina thalatha al-baraza fil mawaridi wa qari'atit turuqi, dan satu lagi wal-dhilli ya. Ada jauhlah 3 tempat pemicu laknat, yaitu buang hajat di sumber air. Punten ya, sumur jelas-jelas orang teh ngambil dari situ, dikencingin, oh itu dilaknat sama Allah ya. Punten ya. Kadang nggak tahu ya, ini mah sama si lalaki. Dulu kalau zaman sekolah toilet penuh gitu ya, lagi kayak karya wisata, punten ada yang pipis teh di wastafel. Ya iya sih disiram lagi. Dan soalnya laki mati ini kan nggak harus jongkok dia ya gitulah laki mah karena raco ya. Jangan kayak gitu. Adek-adek jangan kencing di wastafel ya. Ya kali ya. Udahlah di toilet semua. Upayakan jongkok dan dijaga, jangan nyiprat kemana-mana, dibersihin. Dan udah beres jangan lupa dibersihkan juga ya. Jadinya farjinya ya di tengah jalan dan juga di tempat berteduh. Sama ini riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Kita lanjut ya, kita lihat hadis-hadis yang lain. Yang nomor 149 dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wa ta'risa 'alal jawadit tariqi, jauhlah bermalam di tengah jalan ya. Kenapa? Fa innaha ma'wal hayati wasibai wa qada'a al hajati alaihi fa innahal malainu ya. Jauhilah bermalam di tengah jalan. Kenapa? Karena itu adalah tempat bermalamnya ular-ular dan binatang buas. Sekarang alhamdulillah udah lebih ini ya, orang-orang punya tempat tinggal ya. Kalau dulu ya benar-benar ada yang nggak punya tempat tinggal, jadi ada yang tidurnya tuh benar-benar di jalan, sama Nabi diperintahkan ya. Makanya dulu ada sahabat-sahabat yang memang tinggalnya di masjid ya, disebutnya ahlus suffah. Dan jauhilah buang hajat di jalan, karena itu memicu laknat dari Allah. Ini juga kayaknya udah jarang ya, nggak ada yang ngelakuin. Dia dari Makhul, dia berkata, nah Rasulullah SAW an yubala bi abwabil masajid. Rasulullah SAW melarang kencing di pintu-pintu masjid. Udah gak ada yang berani kayaknya sekarang ya. Lihat, ternyata ada hadis seperti ini Bu. Sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, man lam yastaqbilil qiblata wa lam yastadbirha fil ghaiti kutibalahu hasanah wa muhiya anhu sayyi'ah. Barang siapa tidak menghadap kiblat dan tidak membelakanginya pada saat buang hajat, maka ditulis 1 kebaikan dan dihapus darinya 1 kebaikan. Sahih riwayat At-Tabrani. Jadi ada beberapa penjelasan. 1, memang dulu kan belum jamban tuh banyak yang terbuka tempat buang air. Jadi kalau misalkan tempatnya buang air umum, 1, jangan ngadep kiblat, jangan munggungin kiblat ya.
Jadi kita masih tahu juga kiblat nih. Kalau kalian bangun rumah berarti juga cek kiblatnya kemana. Maka nanti diatur susunan klosetnya. Jangan sampai kita buang hajat itu hadap kiblat atau memunggungi kiblat. Ada penjelasan yang lain. Kadang-kadang kita ngelihat satu hukum itu bisa dilihat dari, kalau Al-Quran berarti lihat asbabun nuzul, penyebab dia turunnya. Kalau hadis asbabul wuruj, ya, ya penyebab kenapa Nabi bersabda seperti itu, ya. Maka kalau sekarang kan sudah benar-benar tertutup. Toilet itu benar-benar kotak, atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang ketutup. Jadi nggak kelihatan. Sehingga akhirnya masih ada ulama yang memperbolehkan, ya sudah itu kalau memang karena memang tertutup ya, nggak kelihatan, nggak ketahuan, nggak ganggu orang. Sehingga akhirnya kalau misalkan naudzubillah, misalkan rusuh nih, benar-benar nggak bisa nih untuk kiblat, untuk kloset tuh cuman bisa ada di situ dan mau nggak mau ada kiblat, ya. Nah, kalau memang tertutup, memang masih ada yang memperbolehkan. Tapi sebisa mungkin, kalau kita tahu arah kiblat dan kita lagi, mohon maaf, laki-laki terutama pipis di tempat umum, kebelet nih, ada pohon tuh kencingin misalkan, ya, jangan ngadep kiblat, ya, jangan ngadep kiblat. Karena kenapa? Karena kalau kita pipisnya tidak ngadep kiblat atau tidak memunggungi kiblat, maka ternyata ditulis satu kebaikan untuknya dan dihapus darinya satu keburukan. Berarti dapat pahala dan juga digugurkan dosa. Sahih riwayat atau Broni, diriwayatkan dari tadi Abu Hurairah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya, seperti itu. Lanjut, bab kedua, ancaman kencing di air, tempat mandi dan sarang rayap. Detil banget Islamnya, sampai ada aturan nggak boleh kencing di sarang rayap, ya, seperti itu, ya. Satu, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, annahu naha an yubala fil ma'i ar-raqidi, bahwa beliau melarang kencing di air yang diam, ya, tergenang. Jadi kalau sungai makan ngalir ya, kita pipis di sana teh terus ke sana, itu ge hati-hati zolim. Ternyata di bawah teh ada yang lagi nyuci, ya. Makanya memang ya nyuci mah udahlah sekarang di rumah ya. Sekarang kita punya teknologi, udah ada orang pakai sanyo, ya. Udah bisa tiap rumah bikin sumur sendiri, ya. Dan juga sudah ada pump. Nah, kalau misalkan ternyata airnya jelas-jelas dia diem, ya, di wadah, di kulah gitu ya. Kolam misalkan, kalau kolam kan airnya ya gitu ya, nggak ngalir dia. Maka ya kata Nabi nggak boleh pipis di situ. Kalaupun memang harus, ya udah yang teralirkan, ya. Walaupun kalau bisa ya sudah ya, di tempat yang benar-benar lebih terjaga lagi dari hasil buangannya. Hadis selanjutnya sahih, yang tadi dari riwayat Muslim, Ibnu Majah dan An-Nasa'i. Kita jadi banyak tahu tentang toharoh nih ya. Sahih dari Bakar bin Ma'iz, dia berkata, aku mendengar Abdullah bin Yazid menyampaikan hadis dari Nabi SAW. Beliau bersabda, la yunqa baulun fi tostin fil baiti fa innal malaikata la tadkhulu baitan fihi bailun muntaqaun wala tabulanna fi muktasilaka. Air kencing jangan dikumpulkan di bejana di dalam rumah, karena malaikat tidak masuk rumah yang ada kencing yang dikumpulkan di dalamnya. Dan janganlah kamu kencing di kolam tempatmu mandi. Ini sekali lagi, orang zaman dulu nggak punya jamban yang di dalamnya udah ada speed tank segala macam. Jadi kalau emang dia nggak bisa keluar malam gelap jauh nggak apa-apa, memang ada zaman dulu tuh kencingnya ditampung, ya. Ya taruh dulu misalkan ya di botol atau di mana ya. Nah itu disebut sama Nabi, malaikat nggak mau masuk tuh ke rumah yang ya ada kencing ditampung. Kalau sekarang kan kita memang nggak ditampung ya, yang dibuang gitu. Masuk kloset, pencet, push, di flush, ya dia ngalir udah, ya. Tersalurkan ke tanah. Dan septic tank zaman sekarang itu udah ada yang canggih, dia nggak bisa penuh. Jadi dibikin nanti akhirnya terserap ke resapan tanah, malah jadi pupuk bagi sekitarnya, ya. Udah gitu di situ nanam jadi pukat, buahnya manis, kita makan, muter. Ternyata alpukat itu berbuah dari kotoran kita sendiri jadi pupuknya, ya. Cing, jangan gelut cing, ya. Hadis riwayat Imam At-Tabrani di dalam kitab Al-Mu'jamul Awsatnya beliau dengan sanad hasan, dan juga diriwayatkan di kitabnya Imam Al-Hakim, berarti dalam kitab Mustadraknya ya. Sama satu lagi tadi ya, di
kolam tempatmu mandi. Ya zaman dulu memang bikinnya bak, Bu. Kan belum ada shower yang pancoran gitu ya. Apalagi water heater segala macam, ya. Maka memang punya kolam wadah air gitu. Nggak boleh pipis di situ, ya. Ya jelas sih ya, atau mencemari air yang lain yang bersih. Selanjutnya ini masih sama, yang selanjutnya melarang salah seorang dari kami bersisir setiap hari atau kencing di dalam kolam renangnya. Selanjutnya bab ketiga, ancaman berbicara saat buang hajat. Nah, silakan yang kalau lagi suka pup sambil teleponan, ya jangan ya. Ya dulu ada rekaman suara lucu teh. Lagi apa neng? Di jamban nah. Naon? Di jamban. Ya. Kalau tahu berarti sama usianya udah agak tua ya. Izin ya, saya sambil makan ini. Arate. Maaf ya, agak serak. Yuk kita lihat hadisnya. Derajatnya sahih li ghairihi. Jadi kalau sahih li ghairihi itu aslinya hasan, tapi ada riwayat yang lain yang menguatkan, maka derajatnya naik jadi sahih li ghairihi. Nanti sahih itu ada sahih li dzatihi, ada sahih li ghairihi. Ini nanti sih pelajaran mustalah hadis, ya. Untuk jadi kita tahu cara ngebedain. Memang itu enaknya pakai kitab ini, ditolong semua yang ada di sini ini semuanya sahih, ya. Jadi sudah dipilih-pilihin. Yang doif nggak masuk ke kitab ini.